Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD, selaku Ketua Perkumpulan Cendekiawan Muda Indonesia, dan yang kami hormati Bapak Saiful Fahmi MSI, selaku narasumber kami pada malam hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta diklat kita pada malam hari ini, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti diklat kita dari awal hingga akhir tanpa ada kendala sedikit. Baik Bapak Ibu, di sini kita bertemu kembali pada sesi kedua malam ini dengan saya. Semoga Bapak Ibu juga sehat. Mohon maaf, semoga Bapak Ibu juga siap untuk mengikuti diklat kami pada malam hari ini untuk melanjutkan pembahasan tentang bagaimana strategi tuntas untuk menyelesaikan aksi nyata platform Merdeka Mengajar. Nah, seperti yang tadi malam Bapak Ibu sudah disampaikan oleh narasumber kami, apa saja dan bagaimana saja strategi tersebut di dalam platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui, platform tersebut merupakan edukasi untuk membantu teman-teman guru atau rekan-rekan guru bagaimana mendukung untuk mengajar dan belajar yang lebih berkarya sehingga dapat menciptakan suasana senang dalam belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Dan sebelum kita mulai untuk diklat kita pada malam hari ini Bapak Ibu, izinkan saya untuk memberikan informasi terkait dengan absensi, dokumen, dan jadwal diklat kita. Baik Bapak Ibu, untuk jadwal diklat kita malam hari ini merupakan sesi kedua untuk Zoom meeting, dan malam hari ini merupakan hari terakhir untuk Zoom meeting. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu dengan narasumber kami pada malam hari ini untuk bertanya dan berdiskusi baik pada kolom Zoom dan pada kolom chat seperti itu. Dan terkait dengan absensi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semua akan kami siapkan seperti absensi, sertifikat, dan yang lainnya akan kami kirimkan di WA Group. Jadi Bapak Ibu hanya perlu fokus dan mengikuti diklat kami sehingga tidak perlu terpikir bagaimana nanti absensi, sertifikat, dan yang lainnya. Dan untuk Zoom, mohon maaf, dan untuk diskusi interaktif di WA Group, Bapak Ibu juga bisa memaksimalkannya karena grup akan kami buka mulai besok pagi Bapak Ibu untuk diskusi sampai dengan hari Minggu seperti jadwal diklat yang sudah kami informasikan. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu dengan sebaik mungkin. Dan untuk kegiatan diklat kita Bapak Ibu perlu diketahui diselenggarakan oleh Guru Cendekia Indonesia. Dan semoga Bapak Ibu selesai diklat ini dapat menghasilkan karya nyata seperti dengan mutu kami, yaitu berkarya nyata untuk pendidikan. Baik Bapak Ibu, saya informasikan kembali. Untuk malam kedua hari ini temanya yaitu membuat aksi nyata dan bagaimana proses menguploadnya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan kembali alat-alat Bapak Ibu atau alat tulis Bapak Ibu dan perangkat penunjang Bapak Ibu sehingga nanti bisa mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh narasumber kami. Baik, Bapak Ibu, mungkin langsung saja saya serahkan ke narasumber pada malam hari ini untuk memulai kelas diklat kita pada malam hari ini. Baik, silahkan untuk Bapak Saiful Fahmi, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Lulu Arianti atas kesempatan yang diberikan untuk kedua kalinya malam ini ya. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku Ketua Perhimpunan Cendekiawan Muda Indonesia yang telah memfasilitasi kita untuk berkegiatan pada malam hari ini. Nah, pada malam kali ini kita akan melanjutkan kembali bahasan kita yang kemarin yaitu tentang aksi nyata dan sekarang yang benar-benar nyatanya ya kita akan buat dari awal bagaimana membuat aksi nyata itu dan sampai menguploadnya gitu. Untuk sebelumnya mungkin saya review dulu beberapa pertanyaan yang ada di WA Group karena mungkin tidak sempat saya jawab satu persatu ya. Beberapa kendala di sana adalah contohnya, bagaimana sih contoh aksi nyata itu gitu. Mana contohnya di mana kita dapatkan yang bisa diterima seperti apa contohnya. Nah, nanti di sini kita akan bisa melihat contohnya sebanyak yang Ibu mau. Contoh pelajaran apa? Contoh aksi nyata yang manapun itu bisa kita cari contohnya di PMM ini sudah bisa dicari contohnya seperti apa ya. Jadi seperti itu. Kemudian apakah PMM ini wajib atau aksi nyata ini wajib dikerjakan? Pada dasarnya ini tidak wajib ya, tidak wajib untuk guru, tapi lebih kepada komitmen kita untuk maju bersama gitu.
serta mungkin juga ada yang ditekan atau bukan ditekan bahasanya, diinstruksikan oleh atasannya, kepala sekolahnya, tolong untuk dikerjakan PMM, karena kemarin kaitannya dengan adanya raport pendidikan biasanya. Raport pendidikan, jangan sampai raport pendidikan kita merah, ataupun ada sekolah-sekolah yang mengincar adanya bos kinerja gitu. Seperti itu. Mungkin itu lebih ke sana sebenarnya kenapa kepala sekolah atau atasan kita itu meminta untuk kita menyelesaikan aksi nyata di PMM. Jadi kita ketahui ya bahwa sertifikat itu ada angka kreditnya ya. Jadi tidak harus kita selesaikan eh, banyak-banyak gitu. Kita jangan misalnya kita selesaikan sekaligus tahun ini gitu. Bisa kita cicil 3 tahun depan 2 gitu dan segala itu tergantung dari strategi dan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Untuk mengefektifkan waktu, saya langsung saja ke materi kita pada malam hari ini ya, tentang bagaimana cara menyusun aksi nyata dan supaya tentu kalau nyusun-nyusun saja bisa, tapi supaya dia lolos validasi itu seperti apa, supaya bisa tidak ditolak itu seperti apa. Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini gitu. Ya. Sebelumnya ini adalah slide yang tadi malam ya. Mungkin ada yang belum kenal, saya Saiful Fahmi, mungkin ada yang baru ya. Saya dari Lombok Tengah, saya pengajar di Sumbawa Barat, guru IPA di SMP Negeri Satap Matayang namanya di Sumbawa Barat. CV saya bisa dicari di sini, Saiful Fahmi, github.io.cp, untuk lebih jelasnya. Kita ke ini beberapa topik pembahasan kita kemarin ya. Yang pertama tentang implementasi kurikulum Merdeka, di sana ada Mandiri Berbagi dan teman-temannya, kemudian ada PMM dengan fitur-fitur barunya, kemudian ada pelatihan mandiri dengan beberapa topiknya, kemudian ada aksi nyata dengan beberapa kesulitannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik kelima, yaitu membuat atau praktik membuat aksi nyata seperti itu ya. Nah, sebelum kita praktik membuat, ini juga banyak ditanyakan ya, apa yang terjadi kalau kita tidak ditolak gitu ya. Jadi ini adalah alur mendapatkan sertifikat di pelatihan mandiri ya. Pertama, saya harapkan Bapak Ibu sudah selesai menyelesaikan topik pelatihan mandiri, sehingga sama-sama bisa kita mengerjakan aksi nyata sekarang. Kemudian nanti setelah selesai, kemudian kita upload aksi nyata kita, laporan aksi nyata kita, maka akan divalidasi. Kalau hasilnya sesuai, maka akan dapat sertifikat, kalau tidak, maka akan lulus. Tidak lulus, kalau tidak lulus, ya kita bisa ulang lagi gitu. Jangan begitu kita lulus, kita biarkan saja, ya udah lulus, kemudian mungkin saya tidak seperti itu. Kita bisa ulang lagi, tapi kita bisa perbaiki lagi. Ya. Nah, kemudian ini 5 tips ya supaya aksi nyata kita itu lulus validasi. Ya, ada 5 tipsnya di sini. Ini tips dari kementerian langsung ya, bukan tips dari saya. Yang pertama adalah eh, seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa aksi nyata itu tidak mengandung plagiarisme atau kemiripan. Nah, di sini ditekankan pada 3 komponen, yaitu laporannya. Ini laporan ini yang kita upload, deskripsinya, nanti saya tunjukkan bagaimana yang disebut dengan deskripsinya, kemudian refleksinya. Jadi ada 3, laporannya tidak boleh plagiar, deskripsi, dan juga refleksi ya, dengan aksi nyata milik guru lain gitu. Kemudian kerjasama dengan rekan sejawat boleh dilakukan. Jadi kita bisa melakukan aksi nyata secara bersama-sama gitu. Namun ceritakanlah apa yang Anda lakukan dan tuliskan refleksi pembelajaran. Jadi di sini ada kata refleksi 2 kali disebutkan. Refleksi ini mana sih refleksi itu? Karena ini yang menjadi poin pentingnya, refleksi pembelajaran ini secara personal yang merupakan hal penting dalam pembelajaran. Nah, mana refleksi ini? Gitu. Bagian mana refleksi itu belum kita bahas kemarin. Kemudian yang kedua adalah pastikan aksi nyata sesuai dengan panduan yang tertera pada tiap topik ya, yang Anda pilih. Panduan tersebut bisa dilihat saat memilih topik aksi nyata, yaitu dengan cara mengelik rincian. Nah, maka akan muncul apa yang kita dibutuhkan. Ya. Jadi aksi nyata itu satu topik itu banyak jenisnya, tidak satu gitu. Banyak sekali jenisnya. Ada beberapa, ada yang 2, ada yang 3 atau yang 4, tergantung dari pelatih topiknya. Dan kita bisa pilih mana yang kira-kira sesuai gitu. Kita kerjakan. Kadang-kadang bisa jadi kita mengerjakan topik aksi nyata mengikuti teman, kemudian kita upload di aksi nyata yang salah, di topik yang sama itu bisa, sehingga ya akan tertolak dia karena dia berbeda.
rinciannya. Nanti kita lihat seperti apa ya. Kemudian pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik aksi nyata yang dipilih. Ini hampir sama dengan yang ini. Kemudian keempat, pastikan Anda membuat dokumentasi dalam melakukan aksi nyata. Jadi karena ini namanya aksi nyata, jadi harus ada dokumentasi bukti bahwa ini benar-benar dilakukan. Ya, salah satu bentuknya adalah foto misalkan seperti itu ya. Kemudian menerima umpan balik. Jadi harus ada umpan balik dari objek aksi nyata. Nah, objek aksi nyata ini yang banyak ditanyakan kemarin, apakah siswa saja, apa saya kan tidak mengajar misalnya. Misalnya guru BK misalnya. Nah, ini bisa juga ke guru, bisa juga ke orang tua, bisa juga ke kepala sekolah atau ke masyarakat, itu ada. Sesuai dengan aksi nyata yang dilakukan, mencantumkan di dalam dokumen aksi nyata. Jadi harus ada dokumentasi, harus ada minimal satu umpan balik. Dan umpan balik ini nanti formatnya itu bergantung dari permintaan. Ada juga yang dibebaskan formatnya. Ada juga yang formatnya ditentukan apa yang diinginkan di dalam aksi nyata tersebut. Nah, supaya Bapak Ibu lebih tergambar, kita langsung saja ke PMM ya, supaya mana sih yang disebut dengan refleksi tadi, mana yang disebut dengan ini itu gitu ya. Saya share screen PMM saya dulu. Jadi kita ke PMM saja langsung. Nah ini yang kemarin ditanyakan oleh Ibu Hajah, pengawas kemarin itu ya. Ini sudah ada notifikasinya. Mungkin ada yang nonton kemarin dari eh, pengelola PMM ya. Jadi sudah diberikan notifikasi tentang refleksi kompetensi. Tinggal 55 hari lagi dikerjakan. Bagi Bapak Ibu ya silahkan dikerjakan refleksi kompetensi itu dengan mengklik yang ini, refleksi kompetensi ini. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa jawab dengan sejujur-jujurnya supaya nanti dapat rekomendasi pelatihan yang sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan. Ya. Nah, untuk mengakses aksi nyata, misalkan ini di sini saya nah ini ada beberapa pelatihan yang membutuhkan aksi nyata ya. Nah, nanti kalau sudah selesai aksi nyata biasanya akan seperti ini dia. Akan ada warna hijau sertifikat tersedia. Dan nanti kita akan diminta untuk memasukkan identitas. Ini kemarin Ibu Nining kalau tidak salah, ini ya tidak ada karena dia sudah memasukkan kemudian tapi belum bisa diunduh gitu. Ini baru akan bisa diunduh kalau ini sudah benar dan sudah masuk di apa namanya di sistem PNN gitu. Nah, kasusnya Ibu Nining kemarin, dia sudah mengisi, sudah 2 minggu, belum masuk ke sini. Nah, itu kalau lebih dari 2 minggu ya harus dilaporkan ke helpdesk-nya. Ya. Kalau 1 hari atau itu masih bisa kita tunggu untuk penerbitan sertifikatnya. Jadi tinggal kita lengkapi, nanti akan muncul nama-nama kita yang seperti itu ya. Jadi ini untuk kalau seperti pelatihan yang sudah selesai dilaksanakan atau sudah mendapat sertifikat. Nah, untuk pelatihan-pelatihan yang belum, nanti ada yang berwarna kuning. Ini kemarin ada yang berwarna kuning, berwarna oranye gitu, karena ditolak biasanya. Nah, itu bisa kita kerjakan ulang gitu. Ini sering ditolak ini, karena saya pakai untuk pelatihan, saya upload sembarangan, benar nggak diperiksa, sering ditolak juga gitu. Karena memang sengaja tidak saya selesaikan. Ya. Kenapa saya tidak selesaikan aksi nyata ini? Saya membahas materi aksi nyata, tapi aksi nyata saya sendiri tidak diselesaikan. Penjelasannya adalah di tahun ini saya berkomitmen dengan kepala sekolah saya mengerjakan 3 pelatihan pengembangan diri. Dan tahun ini yang dari kementerian sendiri yang langsung itu saya sudah dapatkan sekitar 9 sertifikat di luar PMM ya, yang bertanda tangan kementerian langsung. Ada yang online 4 buah, kemudian ada 5-nya itu langsung yang offline, pelatihan offline gitu. Jadi ini saya simpan untuk tahun depan sertifikatnya supaya tahun depan ada lagi untuk angka kredit atau cadangan saya di tahun depan. Tapi aksi nyatanya sudah ada sebenarnya, tinggal saya buat saja. Misalkan sekarang kita ingin mengerjakan yang mana, misalnya Merdeka Belajar, ini banyak yang belum kemarin. Nah, misalkan ini modul-modulnya sudah diselesaikan, nah baru kita tinggal memilih aksi nyata yang ingin kita kerjakan. Kalau kita pilih aksi nyatanya, nah ada pilihannya ada 2, ada menyebarkan pemahaman, ada membuat strategi pembelajaran. Ini berbeda aksi nyatanya. Dilihat dari mana? Dari rinciannya. Jadi Bapak Ibu harus buka rinciannya terlebih dahulu. Disinilah kita tahu apa yang diminta oleh aksi nyata tersebut. Nah, misalkan ini dia meminta pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik merdeka. Oke, sudah bisa. Kemudian komunikasikan pemahaman tentang topik merdeka belajar kepada audiens. Bisa murid, teman, orang tua, komunitas, dan lainnya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini yang disebut dengan tadi apa namanya rinciannya ya.
Jadi ini harus ada yang menurut Anda perlu memahami konsep ini. Kemudian pemahaman boleh disampaikan melalui media presentasi, bisa video, bisa poster, booklet, lagu, atau puisi. Untuk audiens sasaran, bisa luring, atau bisa secara daring. Ya. Kalau mau di sekarang kita lakukan, dia dicontohkan itu bisa. Tapi kalau luring juga bisa. Nah, buatlah umpan baliknya. Umpan baliknya formatnya sudah ada. Nah, ini umpan baliknya, formatnya seperti ini. Minta audiens untuk melanjutkan kalimat ini. Ini format dari umpan balik yang harus dilakukan. Ini contoh dari aksi nyata yang umpan baliknya sudah dibuatkan formatnya. Nah, ini formatnya. Dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya pikir titik-titik ini diisi oleh audiensnya, oleh guru. Berapa orang? Tadi minimal 1, ya baiknya 3 atau 4 supaya terlihat lebih bagus. Ternyata titik-titik. Nah, ini sudah apa namanya? Sudah ada format untuk aksi nyatanya, ya, untuk refleksinya gitu. Ada juga aksi nyata yang refleksinya tidak ada formatnya. Nah, jadi itu bisa kita cari formatnya atau kita buat sendiri formatnya. Nah, catatannya ini huruf besar ya, huruf cetak gitu tebal. Aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi. Misalnya ini slide-nya ini kita buat secara bersama-sama, itu bisa. Kita presentasikan secara bersama-sama, itu bisa. Namun pendidik harus menuliskan refleksi deskripsinya masing-masing. Refleksi dan deskripsi itu di mana tempatnya? Nah, itu tempatnya di sini. Kalau Ibu Bapak sudah memilih ini, misalkan tadi saya memilih ini, kemudian kalau kita mulai lengkapi, ya, kita mulai lengkapi, ini kita upload misalnya, nanti kita upload contohnya ya. Nah, baru dia muncul deskripsi dan refleksi yang tidak boleh sama tadi. Ya, ini dia refleks deskripsinya, ini dia refleksinya. Ini yang juga dikurasi karena ini bentuknya teks. Ini sangat mudah sekali dicek plagiatnya. Kalau yang tadi bentuknya itu PDF, ini bisa diakali dengan berbagai cara. Maksudnya bisa kita buat supaya plagiatnya tidak sama gitu. Nah, kalau ini dia bentuk teks. Ini yang diisi. Isinya apa? Di sini harus ditulis, sudah ada jelasnya. Siapa aktor yang terlibat? Kemudian alasan melibatkan aktor tersebut apa? Cara menyebarkannya bagaimana? Nah, refleksinya pun seperti itu. Jadi ini yang tidak boleh sama juga, deskripsi refleksi ini. Kalau file yang ini boleh mirip-mirip, ini kan berdasarkan pengalaman kita. Saya di Sumbawa Barat misalnya mengisi dengan melakukan aksi nyata atau melakukan pemberian materi dengan Bapak Ibu guru di kota lain, tentu karakternya mereka berbeda. Audiensnya misalkan juga lebih banyak, pasti akan berbeda-beda deskripsinya. Kemudian refleksi atau pelajaran yang kita dapat itu mungkin beda-beda. Nah, itu yang kita isikan di sini. Baru bisa kita upload. Itu ya. Jadi bagian ini yang harus kita isi dengan sejujur-jujurnya saja gitu, dengan kalimat yang kita buat sendiri. Justru kalau kita buat, misalnya banyak orang membuat menggunakan AI gitu, ChatGPT misalkan dibuatkan tuh, nah, itu bisa terdeteksi nanti. Ya mending kita buat saja dengan kalimat sendiri, toh juga pertanyaannya tidak terlalu susah. Misalnya siapa aktor yang terlibat? Ya kalau kita berkomunikasi di MGMP, ya kita libatkan saja di sini ketua MGMP, kemudian rekan-rekan MGMP mata pelajaran apa gitu. Kalau yang SD misalnya KKG, kelompok kerja guru, ya sebutkan saja identitasnya jelas, misalnya MGMP Kabupaten Sumbawa, IPA Kabupaten Sumbawa Barat, itu kan tidak akan sama dengan guru-guru di daerah lain. Kemudian alasan melibatkan aktor tersebut, nah, ya kita jelaskan alasan kita apa gitu. Mungkin itu adalah komunitas yang saya ikuti, kemudian mereka adalah orang-orang yang meminta saya untuk mengikuti dan segala macamnya. Cara menyebarkan pemahamannya bagaimana? Ya tadi misalnya melakukan dengan cara dipresentasikan, itu, atau mungkin disebarkan melalui sosial media dan sebagainya macam. Tanggapan aktornya bagaimana terhadap presentasi Anda? Ya, Bapak Ibu bisa sampaikan. Pasti kan ketika kita melakukan presentasi ada yang bertanya, ada yang menjawab, ada yang bertanya gitu. Nah itu bisa kita sampaikan di situ dengan sejujur-jujurnya. Kemudian refleksinya. Nah, ini refleksinya adalah apa yang kita dapatkan dari setelah kita melakukan aksi nyata itu. Apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini, perasaan saat melakukan aksi nyata, hal baik apa yang sudah Bapak pelajari, hal baru apa yang Bapak pelajari melakukan aksi nyata ini. Jadi, ini refleksi terhadap diri kita gitu. Ya, jadi kita bisa isi dengan sejujur-jujurnya kita dengan kalimat-kalimat kita gitu. Tidak mesti kalimat-kalimat wah. Justru kalimat-kalimat wah yang dibuat menggunakan aplikasi-aplikasi itu cenderung akan bisa dideteksi nanti karena sekarang teknologi ini canggih. Kita bisa membuat A, nanti bisa ada juga teknologi yang bisa mengecek bahwa itu dibuat dengan aplikasi A. Jadi baiknya bagian ini kita buat dengan menggunakan kalimat kita sendiri gitu. Ya. Seperti itu ya. Ini bagian deskripsi dan refleksi yang
yang tadi dibahas di dalam tips yang ini ya. Jadi yang ini, nah ini deskripsi dan refleksi pembelajaran itu. Jadi tadi itu ada yang disebut dengan deskripsi dan refleksi. Yang kita buat tadi itu namanya laporannya, laporan dari aksi nyata tadi. Nah, banyak yang bertanya laporannya bentuknya kayak gimana. Nah, itu yang akan kita coba buat pada malam hari ini. Saya share screen lagi ke PMM. Seperti itu. Eh, Sebelum kita membuat, kalau Bapak Ibu ingin mencari contoh dari aksi nyata apapun ya, ini bisa dicari di sini. Bisa dicari di form ini. Misalnya saya ingin mencari aksi nyata untuk apa misalnya? Aksi nyata, langsung aja tulis aksi nyata. Aksi nyata, kurikulum merdeka misalnya. Kurikulum merdeka. Maka dia akan langsung ada di sini. Akan langsung banyak. Nah, ini aksi. Dan ini aksi nyata yang ada yang sudah apa namanya? Sudah divalidasi gitu. Ya. Jadi di mana carinya ya di sini di PMM ini sudah ada gitu. Misalnya ini dari Ibu Kolifah siapa ya? Kolifah gitu. Sonti Tambulon, Muhammad Zuaini dan segala macamnya. Ini bisa kita klik, bisa kita download langsung gitu. Ya. Nah, ini sudah ditelaah gitu. Artinya ini sudah benar. Nanti dokumennya akan muncul di sini. Kalau Ibu punya ide download manager biasanya bisa langsung kita download. Kita buka. Saya ini aksi nyata dari Ibu ini ya. Dan ini ya boleh saja kita lihat karena ini sudah masuk di PMM. Nah, ini isi nyatanya. Ini sudah ditelah, tentunya sertifikatnya sudah ada. Jadi di mana kita dapat aksi nyata? Contohnya ya di PMM itu sudah ada. Semua topik itu sudah ada yang mengerjakan. Selama sudah ada yang mengupload ya, sudah ada yang mengerjakan. Ini nanti Ibu Bapak bisa mengambil ini gitu, melakukan modifikasi atau ATM dari aksi nyata ini. Gitu. Seperti itu ya. Atau contoh-contoh yang lain misalnya aksi nyata dari apa pelatihan apa misalnya aksi nyata yang pelajaran misalnya perencanaan pembelajaran misalnya perencanaan pembelajaran IPA misalnya spesifik gitu pelajaran ada nggak yang sudah membuat gitu. Ini mungkin belum kalimatnya belum pas. Nah, nanti akan ada dia dibuatkan yang mata pelajarannya langsung sudah ada. Ini aksi nyata semua gitu yang sudah ditelaah, yang sudah benar, yang sudah tinggal kita ATM saja. Jadi di mana kita cari ya di PMM itu sendiri sudah ada. Nah, ini sudah ditelaah. Kalau sudah ada, bisa kita buka langsung. Tampilannya seperti ini gitu. Seperti itu. Ini ada 27 halaman gitu. Ini materinya yang dia buat. Kemudian tujuan pembelajarannya, segala macamnya. Kemudian dia pasti membuat ada umpan baliknya. Biasanya ini RPP-nya. Karena untuk perencanaan itu harus kita mengupload RPP. Sebenarnya yang diminta itu hanya RPP-nya ini. Kemudian bukti melaksanakannya. Biasanya ada buktinya. Dokumen aksinya. Pasti ada buktinya. Kalau dari telah itu pasti ada bukti dia melakukan RPP itu. Jadi ini bukti dia mengajar menggunakan RPP itu. Kemudian refleksinya, ini dia kasih bentuk refleksinya, pertanyaannya seperti ini. Nah, ini jawaban anak-anaknya pastinya. Jawaban anak-anak. Ini refleksi yang diminta. Bagian ini sebenarnya boleh tidak ada. Bagian yang bentuk angkanya. Yang wajib ada itu yang ini. Jawaban anak-anaknya ini. Seperti itu. Ini refleksinya ya dia buat sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Jadi tulisan tangan anak langsung ini lebih original dan tidak akan dikira itu adalah sebuah plagiat tentunya. Karena memang apalagi biasanya kalau bagusnya itu kita tulis nama kita di sini aksi nyata siapa gitu. Supaya penelaah yakin bahwa ini adalah aksi nyata dari guru tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi contoh aksi nyata dicari di mana ya tadi di PMM tadi. Di, tidak perlu kita mencari kemana-mana dan itu sudah
terbukti ditelaah sudah pasti pasti lulus telaah. Semua pelajaran itu ada pasti. Kalau ada yang mengerjakan ya, kalau belum ada nanti ibu yang mengerjakan pertama kali. Misalkan matematika, ya pasti juga akan ada gitu. Nah, dengan modulnya sudah ada gitu ya. Jadi kalau RPP-nya, karena kan kita bisa ATM. Kalau di kurikulum Merdeka yang mandiri berubah ya kita bisa ATM. Dan ini sudah sah untuk ditiru karena sudah diupload di sini, sudah menyatakan bahwa ini sudah ditiru. Ini yang SD, yang A, yang ini yang SMA gitu. Ini banyak sekali yang mau dikerjakan. Sampai berapa halaman ini aksi nyata semua gitu, di sini. Ya, ini yang sepertinya dia ini berkolaborasi ada dua orang, Ibu Clara dan Bapak Rin. Bisa kita lihat juga. Ya. Nah, nah, ini bisa kita lihat deskripsinya ya. Contoh deskripsinya yang Ibu ini deskripsinya. Dalam membuat modul ini saya mengambil referensi dari internet dan modul ajar dan segala macam. Ini refleksinya gitu. Bukan kalimat-kalimat yang panjang, bukan kalimat-kalimat yang wah, yang bagus dan segala macam. Yang original, yang memang benar-benar kita buat sendiri. Jadi bisa kita lihat ini sudah 1 tahun ya, udah lama sekali. Jadi bisa kita lihat deskripsi ini. Nah, kalau benar-benar sama kalimatnya, kalau kita copy paste ini ya tentu dia akan terdeteksi plagiat nanti. Tapi kalau kita eh, inspirasi dari ini kalimatnya kita ubah-ubah, ya tentu dia akan lulus validasi. Ya. Jadi ini untuk contoh deskripsinya, laporannya. Kalau yang ada tidak ada itemnya di sini akan ada dokumennya nih. Akan muncul di sini. Saya karena ada download manajernya maka dia langsung download. Di sini akan ada bisa kita buka ya, aksi nyata itu. Jadi semua pelatihan itu selama ada yang mengerjakan, ini kan ada 3.000 hasil ini. Bisa kita cari 3.000. Bisa kita pilih. Masa dari 3.700 ini tidak ada yang bisa kita, yang kira-kira bisa kita ATM ya. Itu. Jadi di mana kita cari aksi nyata sudah ada di pencarian yang di atas, di menu yang di atas. Tidak hanya aksi nyata ya, bisa kita cari segala macamnya juga di sini. Ya, bisa cari eh, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa fungsi pencarian ini adalah kita bisa mengakses menu-menu yang ada di sini tanpa harus masuk. Misalnya saya ingin mencari komunitas sekolah saya. Jadi sekolah saya itu punya komunitas di PMM. Misal namanya Mata Iyang. Ada apa tidak? Nah ini komunitas praktisi SMP Satap Mata Iyang. Ini komunitas di sekolah saya. Ini aksi nyata dari teman saya. Komunitasnya sendiri kalau tidak salah ada di sini. Nah ini aksi nyata, ini bukti karya dari saya. Bisa langsung ya kelihatan. Kalau kita cari komunitas, mungkin komunitas lebih spesifik biasanya. Oh tidak ada. Jadi harus kita masuk teman komunitas. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk mencari aksi nyata, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur pencarian ini. Dan untuk semua pelatihan ini sudah ada yang mengerjakan, tentu ada aksi nyatanya yang bisa kita tiru sama-sama. Ya. Nah, dan kemudian di sini juga saya sudah membuatkan, bisa Ibu Bapak cari nanti. Eh, mungkin saya share yang halaman lainnya. Yang Bapak Ibu misalnya ingin yang sudah diedit misalnya, ini saya punya microsite, bisa diakses di sini, SID Aksi Nyata Cendikia. Di sini saya membuat beberapa bentuk aksi nyata yang masih mentah yang Bapak Ibu bisa edit. Bisa dicatat websitenya sid.aksinyata cendekia. Misalnya untuk kurikulum Merdeka, di sini saya sudah membuatkan PowerPoint bentuk PowerPoint-nya seperti itu. Ini yang bukan ini yang kalau yang ini dia mintanya RTP ya. Di mana kembalinya? Ini tutup sama apa namanya? Jadi ini yang RTP ya. Ini ketutup sama nah, misalkan yang Merdeka Mengajar ini ada PowerPoint-nya di sini saya buatkan. Ada contoh baliknya misalnya seperti itu.
Misalnya yang tadi, yang saya contohkan tadi, umpan baliknya saya buat seperti ini. Bisa Ibu Bapak akses, bisa Ibu Bapak edit ya, nanti di rumah. Nah, misalnya seperti ini. Ini yang saya contohkan tadi, umpan balik kakak nyata. Bisa tulis namanya Ibu Bapak di sini, kemudian respondennya. Dari Bapak yang disampaikan, sebelumnya saya pikir apa, ini diisi oleh guru, ternyata dan segala macam. Ini bisa Bapak edit langsung. Nah, jadinya seperti apa? Nah, ini jadinya nanti eh, saya share screen yang ini aksi nyata yang saya buat untuk materi tadi Merdeka Mengajar itu ya. Kalau format PowerPoint-nya seperti ini. Jadi ini format PowerPoint-nya. Jadi ini slide-nya pertama. Karena tadi yang diminta adalah paparannya. Paparannya kemudian sampai dengan slide terakhir. Di sini paparannya selesai. Kemudian ini dokumentasinya. Di sini nanti sudah saya siapkan. Silakan Bapak Ibu tinggal isi dokumentasinya di sini. Dokumentasi fotonya ya. Kemudian di sini nanti dokumentasi umpan baliknya. Kalau contoh yang sudah jadinya, hmm, ini. Jadi ini format PowerPoint-nya ini sudah saya bagikan tadi ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau sempat, kalau tadi bisa mengikuti, bisa melihat, bisa mendownload, bisa langsung di-download. Kemudian di bagian bawahnya saya sudah tempatkan tempat untuk ini paparannya ya. Ini bagian pertama tadi paparannya. Kemudian dokumentasinya, dokumentasinya seperti apa sih bentuknya gitu. Dokumentasi kegiatan ya, foto-foto kegiatan saja seperti biasa. Usahakan usahakan di slide-nya, tayangan slide-nya itu muncul slide kita yang ini, bagian-bagian yang ini. Supaya benar ini sinkron gitu antara apa yang ada di slide kita dengan apa yang ada di sini. Di paparan, di menu paparan kita dan apa yang di sini. Supaya yakin pematerinya bahwa ini memang yang kita buat gitu. Kalau perlu tambahkan foto di sini ya supaya nanti dicocokkan dengan foto orang yang melakukan presentasi di foto tersebut. Karena bisa saja nanti kalau orang-orang yang iseng fotonya diambil dari aksi nyata orang-orang yang tadi, tempel-tempel aja kan kalau tidak sama bisa juga dideteksi gitu. Ya. Kemudian ini dokumentasi fotonya. Berapa fotonya ya serepresentatifnya saja ya. Dua atau tiga atau empat. Ya. Jadi ini. Kalau bisa ada yang zoom yang dekat dengan materinya. Kemudian umpan baliknya. eh, Dokumentasi umpan baliknya. Ini foto rekan guru saya sedang mengerjakan umpan baliknya. Kalau perlu ada, kalau bisa ada. Ya. Dan yang tentu yang paling penting adalah ini umpan balik yang dikerjakan itu. Ini bentuknya yang tulis tangan. Bisa juga dibuat dalam Google Form itu bisa. Tapi yang di screenshot itu nanti hasil jawabannya, bukan Google Formnya pertanyaannya, tapi di hasil jawabannya. Jadi usahakan ada namanya di atas supaya itu benar-benar terdeteksi sama dengan nama kita. Kemudian materinya juga ada dan segala macamnya supaya benar-benar terlihat autentik gitu. Bukan merupakan hasil copy paste dari aksi nyata orang karena sepertinya banyak yang melakukan itu yang asal upload saja ganti nama saja di atasnya kan bisa ya. Tapi kalau ingin sungguh-sungguh ya kita buat ini misalnya saya buat tiga saja seperti itu ya. Jadi eh, aksi nyata itu tidak banyak jadinya isinya. Jadi pertama paparannya ini paparannya PowerPoint-nya. PowerPoint ini kalau kita ikut pelatihan, ya ikut materinya itu, ya isinya di situ. Kita copy aja dari situ. Kita ketik ulang misalnya seperti itu dari paparan materi itu. Modul 1, modul 2, sampai modul akhir. Gitu. Ini tidak ada masalah lah kalau PowerPoint ini. Kemudian yang banyak masalah kan di dokumentasi dan umpan balik biasanya. Nah, ini. Ini dokumentasinya foto-foto kita. Kalau yang ini bentuknya saya di komunitas belajar saya presentasi gitu. Biasanya kami gantian, siapa yang ingin mengerjakan aksi nyata ya nanti gantian mereka yang mengerjakan yang presentasi. Ya, gitu ya. Umpan baliknya sederhana saja, foto kan guru kita kerjakan dan ini foto yang tadi saya buatkan tadi. Ada nggak bentuk lain dari umpan balik ini gitu ya? Nah, di apa namanya di microsite yang tadi saya sudah bagikan itu juga sudah ada.
eh, umpan balik yang dari, nah ini di sini ada format umpan balik. Ini dari PMM sendiri langsung ya, format umpan balik ini. Jadi kalau itu Bapak klik, nanti akan ada diarahkan ke link tempat umpan balik itu ada gitu. Ini sepertinya atau belum saya copy. Nah ini sudah ada ya. Ini ada beberapa format umpan balik yang Bapak Ibu bisa pilih. Tinggal print ini. Biasanya saya gunakan yang ini, traffic light reflection ini. Ini kita bisa buka langsung. Terus umpan balik yang dari apa namanya, dari PMM gitu. Ya kalau dulu ya tinggal diedit saja, di sini dikasih nama Bapak Ibu lebih terlihat otentik, lebih original. Selebrasi apa yang harus dirayakan dari kegiatan itu ya. Nanti Bapak Ibu kalau guru ya tinggal diisi guru. Kalau stop apa yang harus dihentikan, lanjut apa yang ini traffic light reflection. Ada juga yang 6 topik berpikir, bentuknya seperti itu. Ya, seperti ini. Nanti ini dikosongkan, dihapus. Nanti siapa namanya? Bapak Ibu guru bisa buat berdasarkan panduannya ini. Ini sedikit lebih panjang ya. Bapak Ibu akan bahasanya audiens itu akan malas mengisi yang seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu yakin audiens Bapak Ibu mau mengisi ya bisa menggunakan yang ini. Itu format aksinya, format dari feedback atau umpan baliknya gitu. Ini contoh yang apa namanya, yang perencanaan yang saya gunakan perencanaan pembelajaran yang tadi yang insiden dapat sertifikat itu saya pakai ini. Jadi ini modul ajarnya, kemudian ini langkah pembelajarannya harus ada komponen-komponen intinya kalau ini ya perencanaan ini yang perencanaan pembelajaran. Komponen inti itu apa saja ya, ada tujuan pembelajaran itu komponen inti di RPP, kemudian eh, langkah pembelajarannya itu harus ada langkah pembelajaran ini, kemudian asesmennya sama LKPD-nya minimal itu. Yang lain itu bisa ada bisa tidak sebenarnya. Tapi kalau mau lengkap ya ditaruh lengkap dengan ada itu saja sebenarnya sudah tercukupi komponen inti RPP. Nah ini misalnya LKPD-nya, maka dalam dokumentasi yang kita berikan itu ini harus kelihatan, ini harus kelihatan. Misalkan ini struktur hewan, maka saya berikan seperti ini fotonya, bahwa memang anak-anak itu saya mengajar menggunakan LKPD yang tadi itu yang saya rencanakan di RPP tadi. Jadi kita bisa usahakan foto supaya LKPD itu kita kelihatan gitu. Jadi si penelaah itu tidak akan ragu gitu. Ini benar nggak foto kegiatan ini? Apalagi kan kalau beda gitu. Di sini gambarnya sel, nanti di sini gambarnya alat fisika atau gambar lagi soal mengerjakan matematika kan tahuan atau bisa deteksi nanti sebagai sebuah plagiat. Jadi kalau bisa difokuskan fotonya, jangan foto ke kita saja gitu ya. Kita foto ke objek yang kira-kira ada dalam dokumen pertama yang kita sampaikan itu. Ya, itu. Ini kegiatannya ini kan terlihat sekali ini yang tadi lembar yang tadi kegiatan anak-anak. Nah ini ketika umpan balik yang tadi umpan balik traffic light reflection itu. Ini kelihatan ini apa namanya umpan baliknya dan saya berikan anak-anak sedang mengerjakannya karena ini diminta 3. Jadi umpan balik itu seperti ini saja Bapak Ibu. Jadi tidak sesuatu yang wah gitu. Umpan baliknya hanya seperti ini aja, foto seperti ini saja. Ini yang wajib. Dan ini eh, diterima tadi apa namanya aksi nyatanya gitu. Ya. Padahal sebenarnya saya pengen upload kemarin tapi kesalah upload saja seperti itu. Ya. Jadi ini RPP-nya, RPP saya yakin Bapak Ibu sudah bisa buat ya. RPP itu harus ada untuk ini yang aksi nyata yang perencanaan pembelajaran SMP ya. Dia minta itu pertama RPP-nya, kemudian kedua itu adalah dokumentasi pembelajarannya, dan yang ketiga itu adalah umpan balik. Dan umpan baliknya itu ini. Saya menggunakan yang dari Kemendikbud tadi. Gitu. Mungkin kita coba lihat di PM-nya yang ini, perencanaan yang ini. Oh, saya upload itu di sini, diferensiasi ya. Ya, diferensiasi itu sama saya. Jadi bisa 2 ya. Jadi diferensiasi ini juga kalau tidak salah dia meminta RPP. Nah, juga bisa kita gunakan untuk di perencanaan pembelajaran. Di perencanaan pembelajaran ini, kalau kita buka,
Kita ganti ya, ya kita saya ganti. Dia juga bisa meminta RPP di sini. Nah, di membuat atau memodifikasi rencana pembelajaran. Kita bisa buka rinciannya. Buatlah atau modifikasi rancangan pembelajaran yang digunakan. Bisa satu atau dua pertemuan. Tidak perlu membuat semua pertemuan. Sangat rinci, sangat detail sekali RPP-nya yang diminta ya. Anda juga bisa memodifikasi dari modul ajar yang tersedia pada fitur ini. Jadi kita bisa download dari sini. Pergi ke perangkat ajar ini akan pergi ke perangkat ajar. Pastikan komponen-komponen penting modul ajar sudah terpenuhi yang tadi saya bilang tadi ya. Itu ada di materi pelatihannya, apa saja itu. Kemudian praktikkan modul ajar yang sudah Anda buat di kelas, siswa. Mintalah umpan balik refleksi dari murid, jelas dari murid ya. Tertulis untuk jenjang SD, PAUD dan SD. Kalau belum bisa nulis, bisa dengan lisan. Terus dijelas di sini. Dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan belajar. Perpustakaan belajar tadi yang tadi ya, bukti dalam satu dokumen yang berisi satu rancangan pembelajarannya, RPP-nya ya, kita isi RPP-nya, kemudian dokumentasi kegiatan pembelajarannya yang tadi anak-anak sedang belajar, dan yang ketiga adalah dokumentasi umpan balik. Ya, ini yang harus dibuat. Jadi laporannya itunya sudah jelas isinya di sini. Jadi Bapak Ibu sebelum melakukan setup harus memilih dulu rinciannya ini. Karena kalau dokumen yang tadi saya upload di sini, di merumuskan perbana ini, rinciannya beda. Yang dia minta beda, pasti akan ditolak gitu. Seharusnya saya buat pilih yang di sini. Jadi walaupun aksi nyata untuk topik ini, untuk topik perencanaan ini, harus dipilih lagi aksi nyata mana yang kita mau pilih. Aku yang ini, yang apa namanya, merumuskan tujuan pembelajaran, lain lagi yang diminta. Dan tidak harus semua, bisa salah satu ya. Jadi bukan berarti semuanya harus dikerjakan, salah satu saja, salah satu saja. Karena kalau semuanya kan kita harus jadi kepala sekolah dulu baru bisa mengerjakan ini. Ini untuk kepala sekolah. Jadi salah satu saja ini sudah bisa. Ini merumuskan pelajaran misalnya pahami dokumen capaian pembelajaran. Kalau capaian pembelajaran kan sudah ada. Ya. Rumuskan beberapa kalimat capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran untuk satu fase. Anda diperbolehkan berkolaborasi bersama guru satu mapel dalam satu fase. Jadi boleh kita kerjasama dengan guru. Dijelaskan juga di sini. Komunikasikan rumusan Anda pada rekan Anda, boleh guru mapel, kepala sekolah, atau pengawas. Nah, kalau di sini, nanti yang kita komunikasikan ke sini, ke guru. Jadi bukan foto siswa yang ada nanti di sini. Foto guru, kepala sekolah, atau pada pengawas. Mintalah umpan balik secara tertulis. Nah, minimal 3, dijelaskan juga kalau 3 gitu. Umpan balik tersebut mencakup dua pertanyaan. Nah, ini sudah jelas apa namanya umpan balik yang diminta. Apakah tujuan pembelajaran seperti ini? Jadi ini tinggal Bapak Ibu copy ke Word, buatkan seperti yang tadi, yang kolom tempat menjawab soalnya, sudah buatkan nama Bapak Ibu di atas, selesai gitu. Baru kemudian cuplikan kalimat pembelajaran dari poin 2, dokumentasi foto kegiatan ketika Bapak Ibu melakukan berbagi ini, dan yang terakhir adalah umpan balik dari guru atau kepala sekolah atau pengawas itu. Umpan balik foto, umpan balik yang sudah diisi ya, bukan yang masih kosong, yang sudah diisi. Jadi itu saja sebetulnya apa namanya aksi nyata itu. Tidak ada hal yang terlalu susah sebenarnya. Kalau membuat tujuan pembelajaran kan ya memang pekerjaan kita sehari-hari gitu. Kemudian kalau ya paling kita harus menyumbangkan waktu untuk melakukan sosialisasi kepada guru-guru. Nah, ini biasanya yang kesusahan. Kapan kita mau mensosialisasikan kepada guru-guru gitu. Strateginya kalau saya itu, kami di sekolah itu membuat namanya komunitas belajar. Jadi komunitas belajar itu kami setiap hari Sabtu atau hari-hari tertentu kalau membutuhkan, ada guru yang membutuhkan, kami berkumpul untuk tadi, untuk saling berbagi, untuk ada guru yang mempresentasikan segala macamnya gitu. Dan PMM juga kita buat komunitasnya. Ini syaratnya kalau mau buat komunitas itu harus sudah mengerjakan 3 ya. Jadi ini, nah ini nanti ada webinar kami. Nanti besok, Bapak Ibu juga bisa gabung di sini di komunitas SD SMP Satap Petani Kabupaten Sumbawa Barat. Ini sudah 279 pengikutnya. Padahal guru di sekolah kami hanya 12 orang. Ya. Jadi pengikutnya sudah banyak. Nanti ada webinar tentang hak dan kewajiban ASN serta refleksi kompetensi guru. Nah, kami akan melakukan webinar ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Kebetulan kemarin Ibu Kepala Dinasnya juga bersedia untuk menjadi pemateri. Jadi seperti itu. Dan sekolah saya, Bapak Ibu, bukan sekolah yang besar ya. Sekolah saya itu siswanya cuma 23.
Jadi 23 orang, bukan 23 kelas, 23 orang. Gurunya cuma 12 ya. Satu guru itu satu anak gitu. Ya. Bisa sampai seperti ini, bisa sampai seperti ini ya. Tergantung dari niat dan ikhtiar kita saja seperti apa. Karena ya mau bagaimana lagi kondisinya seperti itu gitu ya. Jadi kalau ingin Bapak Ibu bergabung, ya bisa silakan bergabung di komunitas kami ini. Dan kalau seperti Bapak yang dari Manggarai Timur kemarin, dia sudah mengerjakan 4, bisa membuatkan komunitas sekolahnya. Bisa membuat komunitas sekolahnya. Ini akan ada nilainya di PMM. Makanya kami buat ini ada nilainya di PMM nanti. Webinar ini akan ada nilainya di PMM, akan masuk kepada mutu apa raport mutu dan tentunya akan semakin berpeluang untuk mendapatkan bos kinerja. Kenapa kami membuat seperti ini? Karena tadi siswa kami hanya 23 dan bos di sekolah kami hanya 26 juta. Apa yang bisa kami membuat gitu? Ya mau tidak mau kami harus mencari sumber dana lain. Salah satunya dengan cara mengejar bos kinerja ini. Makanya kami di sekolah itu melakukan berbagai upaya supaya rapat putus sekolah kami meningkat sampai seperti ini kami buat. Padahal ya gaji kami ya sama-sama aja mau membuat ini mau tidak ya gaji-gaji kami sama. Cuman ya tadi kita ingin berbuat lebih banyak lagi eh, untuk apa namanya untuk memajukan pendidikan di Indonesia gitu seperti itu saja mungkin mengenai cara membuat aksi nyata. Bapak Ibu di sini sudah saya buatkan ke template-nya kalau ingin dikunjungi ini microsite-nya aksi nyata cendekia di sini sudah ada beberapa ya. Untuk asesmen misalnya di sini sudah ada PowerPoint-nya, Bapak Ibu tinggal masukkan nanti apa namanya. Kalau Ibu ingin merubah ya bisa dirubah juga, kalau tidak ingin dirubah juga sebaiknya dirubah ya, karena ada nama saya juga dan ada ini. Saya buat memang kosongan supaya mudah dirubah seperti itu. Ya. Di sini sudah ada tempat untuk menaruh dokumentasinya. Jadi kalau ingin membuat yang sudah menyelesaikan apa namanya, sudah menyelesaikan pelatihan mandirinya, besok pagi tinggal foto-foto saja dengan gurunya, meminta kesediaan untuk mengisi mengisi umpan baliknya, tinggal masukkan ke sini sudah menjadi sebuah aksi nyata yang tinggal diupload di PMM dan insya Allah itu sudah diterima. Seperti itu. Gimana Bapak yakin diterima? Kan Bapak belum mengerjakan, ya itu sudah dikerjakan oleh teman saya. Ya, itu sudah dikerjakan oleh teman saya yang kebetulan sekarang dia sedang mengikuti pelatihan guru penggerak, dia sudah mengerjakan dengan pola ini. Ini bisa diedit dengan gampang, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kesulitan mengeditnya ya. Saya coba demonstrasikan sedikit untuk mengeditnya supaya eh, Bapak Ibu terbayang ya. Kenapa saya buat seperti itu tadi putih-putih seperti itu biar mudah diedit ya. Saya share screen ke ini. Jadi kalau mengedit ini gampang supaya bentuknya berubah jadinya. Pertama bisa kita edit langsung desainnya ya. Kalau kita ubah desainnya maka dia akan langsung berubah tampilannya. Tampilannya langsung berubah. Kemudian kalau kita ingin edit isinya, misalnya ini kita ingin ubah supaya terlihat berbeda. Nah, bisa Ibu gunakan konversi Smart Art ini. Nanti dia akan berubah langsung bentuknya gitu. Ini sudah terlihat sesuatu yang berbeda bentuk. Gitu. Jadi kalau mengedit ya silakan dikreasikan seperti ini. Ini sudah beda. Jadi sudah terlihat berbeda yang tadi, apalagi warnanya diganti gitu nanti. Sudah menjadi seperti hal yang berbeda dengan yang tadi gitu. Ya. Jadi makanya saya buatkan template-nya yang standar supaya mudah diedit. Gitu ya. Termasuk yang ini juga bisa dikonversi, dikonvert seperti tadi itu. Tinggal convert ke Smart Art ya, blok, atau nggak usah di blok juga bisa. Nah, seperti hal yang berbeda, tinggal tambahkan gambar menjadi sesuatu yang berbeda yang insya Allah mungkin tidak akan terdeteksi. Apalagi dia bentuknya eh, samping-sampingan seperti ini. Ini kalau ini kan bond tadi bekerjasama dengan guru lain gitu. Yang tidak boleh tadi yang deskripsi dan refleksinya yang sangat-sangat mudah dilakukan cek plagiarisnya gitu. Kalau ini ya bisa Bapak Ibu ganti ya, bisa Ibu ganti, bisa Ibu kreasikan. Kalau sama pun kayaknya tidak akan terlalu terdeteksi karena ini adalah materi yang ada dari pelatihan mandirinya, kalimatnya ya sama ambil dari situ. Gitu. Dan udah banyak yang sama juga. Saya cek-cek itu masih banyak sama yang menggunakan kalimat. Seperti itu mungkin cara membuat aksi nyata, cara menguploadnya. Nah ini cara menguploadnya.
Cara menguploadnya misalkan tadi saya mau mengupload ini nanti diterima nanti saya ini susah juga. Ya. Cara menguploadnya di perencanaan, misalkan yang tadi sudah saya buat perencanaan, kemudian yang ini memodifikasi perencanaan itu kita pilih, sudah kita pilih, jangan sampai salah pilih ya. Pilih yang udah dipilih nanti kalau dipilih yang ini kita upload yang tadi salah juga, tidak akan diterima. Kita pilih selanjutnya mulai lengkapi seperti itu. Nah, baru kita pilih filenya jelas biasa lah ini. Judul aksi nyatanya tadi tentang pembelajaran sel ya, pembelajaran sel sel hewan dan tumbuhan gitu. Hewan dan tumbuhan. Deskripsinya ceritakan proses Anda membuat tadi gitu. Oh, ini saya mendownload modul ajar punya siapa misalnya kita modifikasi kita tulis saja namanya misalnya Bapak siapa gitu namanya kita tulis di sini dari mana kita tulis saja sebenarnya nggak apa-apa kita jujur gitu harus jujur malah di sini supaya tidak terjadi plagiat tadi gitu diceritakan semuanya kalau sudah selesai tinggal centang dua kita kumpulkan maka dia sudah terupload ini filenya ya tinggal kita pilih di mana kita simpan misalnya tadi saya simpan di PMM materi perencanaan pembelajaran di mana saya simpan atau masih di download mungkin saya itu dari Canva tadi soalnya oh iya ini biasa lah ini sudah bisa ya ini ceritakan saja di deskripsinya sedetailnya ya kalau memang download dari PMM ya ceritakan dari PMM dari punya siapa gitu. Itu malah akan dihargai sebagai sebuah kejujuran bukan malah kita menutup-nutupi nanti kalau sama dengan yang itu wah ini bukan mengakui punya dia bilang membuat nanti padahal dia modifikasi malah ditolak nanti seperti itu ya. Jadi kita ceritakan sejujur-jujurnya di deskripsi dan refleksi ini ya. Kan nanti kita sudah selesai menyelesaikan aksi nyata. Itu saja mungkin mengenai aksi nyata, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih untuk narasumber kami pada malam hari ini yang sudah memberikan informasi terkait bagaimana membuat dan mengupload yaitu aksi nyata PMM. Nah, tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu bagaimana dari awal hingga akhir sudah sangat jelas sekali. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke sesi diskusi. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya dengan narasumber kami pada malam hari ini, silahkan bisa melakukan raise hand. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya pada kolom chat, silahkan menulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kami persilahkan untuk narasumber menjawab pertanyaan Bapak Ibu pada kolom chat. Namun sebelum itu Bapak Ibu, saya informasikan kembali, mungkin tidak semua pertanyaan dari Bapak Ibu bisa dijawab oleh narasumber kami karena keterbatasan waktu. Jadi Bapak Ibu besok pagi bisa bertanya kembali dengan narasumber kami di WA Group. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu, saya akan persilahkan pada Zoom meeting 3 orang yang sudah raise hand. Baik, di sini sudah ada Bapak Ahmad Syabani yang melakukan raise hand. Silakan Bapak bisa menghidupkan video dan audionya. Baik, mungkin saya akan pindah Bapak Ibu. Baik, di sini ada Ibu Nurwati Nadik yang sudah melakukan raise hand. Silakan bisa menghidupkan audionya, Ibu. Ya, Baik, bisa. silakan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, Ibu Moderator. Ada 3 hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang pertama, bolehkah aksi nyata itu dibuat berdasarkan data tahun lalu? Foto-fotonya saya punya. Gitu. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, saya ketika ini saya baru mau buat nih Pak untuk aksi nyata yang pertama ya. Langkah pertama yang harus saya lakukan pada saat saya mau membuat aksi nyata itu langsung ke dalam bentuk Canva atau PowerPoint dari Drive atau dari Word atau bagaimana, saya kurang paham ini karena saya memang kaum kolonial ya, udah mau pensiun Pak. Tinggal 3 tahun lagi.
Begitu. Kemudian, tapi saya semangat nih Pak. Saya pengen ini. Kemudian yang ketiga, apakah umpan baliknya itu hanya diperbolehkan dalam bentuk kalimat esai seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Pak bisa langsung dijawab. Yang pertama tadi apakah kita bisa menggunakan foto tahun lalu gitu ya. Selama foto itu tidak selama aksi nyata itu benar-benar terkait sama dengan itu ya tidak masalah fotonya tahun kapan gitu. Tapi kalau bisa ya kalau berkaitan dengan pembelajaran atau itu kan bisa setiap hari kita ngajar kan, bisa kita foto setiap hari bisa juga gitu. Kalau memang tidak ada sekali ya bisa juga menggunakan itu. Tapi harus apa tadi seperti yang saya bilang tadi, misalnya kita menggunakan LKPD tentang sel tadi ya gambarnya di apa ya, di dokumentasinya itu harus ada yang seperti itu supaya tidak berbeda gitu ya. Kemudian umpan baliknya apakah hanya dalam bentuk narasi? Nah, bisa juga tadi yang dari contoh yang kita download itu ada yang bentuknya gambar-gambar anak yang matanya tanda love dan tanda sedih dan segala macamnya. Itu bisa juga seperti itu untuk siswa gitu. Bisa juga seperti itu. Tergantung dari yang diminta. Kalau diminta spesifik yang diminta di rinciannya ya kita buat seperti itu. Tapi kalau tidak ada di sana, kita bisa membuat sendiri. Ya. Kemudian langkah apa yang harus dilakukan ya? Pertama yang harus dilakukan adalah membaca rinciannya dulu. Rincian dari aksi nyata yang ingin ibu buat gitu. Pelatihan mana yang ibu buat yang akan sedang lakukan gitu. Jadi harus dibaca dulu rinciannya seperti apa. Nah, dari rincian itulah nanti melangkahnya kemana gitu. Misalnya kalau yang tadi yang sudah saya buatkan linknya tadi, bisa ibu tinggal gunakan tadi link tadi untuk membantu membuat apa namanya membuat media presentasinya. Ya, yang misalnya yang Merdeka Mengajar ini itu terkait kalau tidak salah dengan aksi nyata yang mana tadi? Ini harus kita ganti dulu ya. Ya. Jadi kalau yang tadi itu tentang penyebaran, misalnya ibu sudah melakukan pelatihan mandiri tentang Merdeka Belajar, maka ibu yang tadi yang slide yang saya bagikan tadi itu tentang yang ini yang bagian ini menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Ibu baca rinciannya tadi itu ini, yang ininya sudah saya buatkan tadi, PowerPoint-nya sudah buatkan tadi, tinggal ibu kalau menggunakan yang ini bisa bisa tinggal melakukan aksinya membagikan ke teman-teman bapak ibu tadi ya, melakukan presentasi depan guru-guru, kemudian membantunya, kemudian memberikan umpan balik tadi di sini. Nah ini yang Merdeka Belajar. Nah ibu tinggal print umpan baliknya ini 3 atau 4 lembar. Nah itu ibu bagikan ketika setelah mempresentasikan slide yang tadi di file yang tadi itu, ya. Nah sudah tinggal ibu dokumentasikan, ibu foto atau ibu scan, ibu gabung dalam satu dokumen, jadikan PDF, kemudian diupload seperti itu. Ya. Itu mungkin dari pertanyaan pertama, ada yang kurang jelas mungkin. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga Ibu Nurwati Nadek bisa mengerti Bapak Ibu. Mungkin kita akan langsung berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Di sini akan atau Ibu Nadek ingin melakukan feedback kembali dengan narasumber, akan saya persilahkan. Akan bisa menghidupkan audionya. Baik, silakan Ibu bisa menghidupkan audio kembali atau masih ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Seperti sudah cukup. Baik, mungkin kita beralih saja Pak ke pertanyaan selanjutnya. Baik, di sini ada Bapak Dodi Putra. Bahkan Bapak bisa menghidupkan video dan audionya. Baik. Di sini juga sudah ada Bapak Andri Fitrus yang sudah melakukan raise hand, yang sudah menghidupkan audio. Silakan Bapak bisa menghidupkan audionya. Makasih Bu. Baik, Selamat malam Bapak. Baik, selamat malam Pak. Silahkan pertanyaannya. Selamat malam Bapak Sepul. Luar biasa pemaparan materinya malam ini, sangat jelas dan sangat detail sekali.
Jujur saya pribadi sangat memahaminya, sangat mudah untuk memahami materi tersebut. Yang ingin saya tanyakan Bapak, bagaimana kira-kira cara mendaftar komunitas belajar di PMM ini Bapak? Karena kebetulan saat ini saya sedang dipercayakan oleh pengawas sekolah saya untuk menjadi ketua komunitas belajar tersebut di sekolah. Saya masih bingung bagaimana cara mendaftarnya. Seperti yang Bapak saya lihat tadi penjelasannya, pemaparannya Bapak sudah sangat bagus sekali. Izinkan saya untuk meminta supaya Bapak bisa berbagi ilmunya kepada saya. Terima kasih Bapak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan Pak bisa langsung dijawab. Oke, gimana cara membuat komunitas ya? Saya dulu, saya share screen saja biar langsung ya, biar nah ini. Jadi syarat membuat komunitas itu harus melakukan minimal 3 aksi nyata. Tadi malam Pak Andi Pitro sudah 4, jadi sudah bisa ya buat komunitas. Jadi tinggal buka di komunitas ini. Nah, nanti akan muncul dia tambah komunitas anak kelola gitu. Ini akun teman saya guru PKN, dia mengelola 2, jadi tinggal tambah komunitas saja. Bisa langsung dipraktekkan sekarang. Jadi begitu dari menu ini, tinggal buka komunitas, maka akan ada dia tambah komunitas yang Anda kelola. Nah, seperti ini. Nah, isi formulirnya udah seperti itu. Selesai nanti formulirnya ada di sini, apa namanya, seperti itu dan segala macamnya ya. Tinggal diikuti prosedur-prosedurnya aja gitu. Ya. Sudah ada di menu komunitas ya, tambah komunitas. Kalau yang belum menyelesaikan 3 pelatihan tidak akan bisa dia membuat komunitas ini. Jadi saya ulangi lagi dari menu komunitas, tambahkan komunitas. Biasanya nanti di sini diminta beberapa hal, misalnya kayak grup komunitas, grup WA komunitasnya, ada juga yang diminta sosial medianya dibuatkan seperti itu. Tinggal ikuti aja prosedur di sini ya. Gitu ya. Jadi kalau belum menyelesaikan di sini nanti akan muncul dia di sini yang apa untuk pelatihan yang belum kita selesaikan. Tapi kalau sudah seperti Pak Andi Pitus itu 4, ya tinggal mengisi langsung formulir seperti ini. Seperti itu saja mungkin cara untuk membuat komunitasnya. Kita terlalu susah sebenarnya. Cuman memang harus ada grup WA-nya. Kemarin kejadian grup WA-nya itu kami taruh WA sekolah gitu awal-awalnya. Karena kami mengira tidak akan ada yang ikut. Pas kami share ternyata banyak yang ikut. Akhirnya kok banyak orang yang masuk ke grup sekolah gitu. Kepala sekolah jadi marah gitu. Apa ini, kenapa kok begini? Ternyata itu kerjaan kami. Jadi harus ada grup komunitasnya sendiri. Ya. Kalau memang kecuali memang untuk sekolah saja, awalnya kami kan untuk sekolah saja, tidak kami share. Cuman karena banyak yang ikut dan mengklik link itu akhirnya masuk ke grup sekolah kami. Jadi itu jadi ulang lagi kita susah. Jadi dibuatkan di awal. Dan juga kalau tidak salah harus ada sosial medianya, Facebooknya atau Instagram atau TikToknya, ya kita buat saja akun. Seperti itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya dan terima kasih untuk Bapak Andri Fitrus yang sudah bertanya. Baik, kita akan berlanjut ke penanya selanjutnya. Di sini ada Bapak Dodi Putra yang sudah raise hand. Silahkan Bapak bisa menghidupkan audionya. Silahkan Pak bisa menghidupkan audionya. Ya, assalamualaikum Bu. Baik, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, warahmatullahi gini wabarakatuh. Bu, di sini Pak ingin bertanya Pak tentang apa Pak? Kalau bisa sih diberikan contoh yang untuk guru PJOK Pak, guru PJOK SD Pak. Guru PJOK. Contoh aksi nyata untuk guru PJOK Pak SD. Ya. Ya, terima kasih Pak. Untuk ya, sama-sama ya. Memang guru PJOK biasanya karena sering di lapangan, beda dengan guru IPA biasanya. Dia lebih senang di lapangan, biasanya jarang seperti itu ya. Kita coba cari di PMM ya. Dicari di PMM ada nggak apa namanya guru PJOK yang sudah melakukan aksi nyata. Tapi insya Allah sudah ada. Cari aja di sini ya. Misalkan untuk yang Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka itu tidak terkait dengan mata pelajaran ya.
yang terkait dengan mata pelajaran itu yang perencanaan tadi. Tapi kalau yang kurikulum Merdeka, Merdeka Mengajar itu tidak terkait dengan perencanaan. Jadi itu tinggal cari aja aksi nyata PJOK, mungkin ada atau tidak ada, kita coba lihat. Nah, ini sudah ada ini untuk contohnya. PJOK materi permainan bulu tangkis, asesmen, ini yang asesmen, ini yang menggunakan literasi mata pelajaran PJOK. Sudah ada ya, udah banyak ternyata. Aksi nyata ATP pelajaran. Sudah ada Pak ya. Jadi tinggal Bapak klik aja, kemudian nanti dia akan ke download kalau punya. Nah kalau ini kalau ke download, nah ini dia aksi nyatanya. Ini malah dokumen umpan baliknya catatan dari buku ya. Bisa saja. Ini 1 siswa, 2 siswa gitu. Atau ke guru ini, ke guru kelas. Jadi seperti ini sudah ditelaah. Ini penelaahannya sudah ada, sudah oke ini. Jadi hanya 2 lembar, simpel, tidak seperti tadi ada paparan dan segala macamnya, sudah bisa ditelaah, sudah diterima. Seperti itu ya. Jadi tinggal cari saja ya, mau PJOK, agama Islam mungkin juga ada. Cari di fitur pencarian tadi. Sini. Begitu mungkin Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk narasumber kami yang sudah menjawab. Baik, untuk Pak Dodi atau ingin ada feedback kembali? Kita menghidupkan audionya kembali. Ya, ya Bu, terima kasih banyak Bu atas penjelasan dari Bapak narasumbernya Bu. Alhamdulillah setelah pemaparan ya dari awal sampai akhir tadi kan sudah ada ilmu yang banyak diambil gitu kan untuk pedoman pembuatan aksi nyata gitu. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin terima saya kasih, akan Bu. beralih ke pertanyaan pada kolom chat. Saya akan persilahkan untuk narasumber menjawab pertanyaan pada kolom chat. Di sini sudah banyak sekali Bapak Ibu yang bertanya. Mungkin saya lihat mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama. Nah, di sini narasumber silakan bisa memilih mana yang Bapak ingin jawab. Dan mungkin sudah terjawab juga tadi ada beberapa perwakilan yang pertanyaannya sama. Baik, silakan Pak, saya persilahkan. Terima kasih ya. Jadi saya coba scroll dulu ya pertanyaan-pertanyaannya. Baik, silakan Bapak. Tadi dari Bapak Andi Petrus ya sudah ya, bagaimana cara mendaftar komunitas sudah tadi. Ini dari Bapak Pajarita Rismawati ya. Bapak atau Ibu, saya kayaknya Ibu di fotonya. Maaf, saya guru madrasah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka dari tahun kemarin. Tapi masalahnya belum ada akun belajar ataupun PMM. Bagaimana solusinya? Nah, kalau madrasah dia ada kodik ya. Jadi akun belajarnya belum ada gitu. Ini sepertinya harus dikomunikasikan ke apa namanya, ke operatornya, ke peserta pudiknya. Seharusnya biasanya kalau sudah terdaftar di Dapodik akun belajar itu ada. Atau mungkin juga ada di daerah itu namanya kapten belajar dan kapten, itu bisa ditanyakan ke sana untuk diminta akun belajar ini. Atau bisa juga ke kepala sekolahnya, kepala madrasahnya juga bisa meminta menggenerate akun belajar. Itu bisa kita minta. Kalau di Dapodik ya yang berbasis sekolah, misalnya kemarin ada guru saya yang tidak ada akun belajarnya ya bisa meminta menggunakan akun kepala sekolah. Memang ada beberapa berkas yang harus diupload, diminta ya, yang harus di tanah materai seperti itu. Bukti bahwa guru itu ada di sana, ya itu saja gitu. Terus webnya ya, webnya Guru Cendekia ya. Saya mungkin salah ketik, saya tempelkan, saya bagikan di sini ya. Ternyata Guru Cendekia. Ya ini, salah. Saya bagikan langsung bukan. Saya hapus dulu. Jadi websitenya ini ya, Guru Cendekia seperti itu. Ya. Aksi nyata Guru Cendekia. Nanti mungkin bisa kita tambahkan kalau ada yang sudah baru, saya buat nanti saya tambahkan di situ supaya ya, momen kita untuk berbagi ya, karena berbagi itu indah katanya. Terus ini banyak menanyakan tentang link yang tadi ya. Nah ini dari Yoyo Kurniati. Assalamualaikum, kalau tidak salah dengar Bapak bilang bahwa membuat aksi nyata bisa satu poin saja, contohnya CP atau ATP saja ya. Aksi nyata itu tergantung dari permintaan di rinciannya ya, tergantung dari rinciannya. Jadi untuk aksi nyata saya ulangi lagi, Bapak Ibu tinggal
lihat di rinciannya apa yang diminta di sana ya, di rincian ini di sini. Misalkan untuk yang spesifik seperti asesmen misalnya ini, asesmen ini kalau nggak salah banyak dia mintanya. Nah ini ada yang meminta melakukan asesmen formatif. Ya, kita cari lihat rinciannya apa yang dia minta di sini. Anak dapat memilih satu tujuan pembelajaran. Nah, di sini jelas satu tujuan pembelajaran. Kalau yang lainnya, misalkan yang ini melakukan asesmen awal, nah itu pilih satu tujuan pembelajaran, nah, seperti itu. Jadi yang diminta itu tergantung bermacam-macam ya, tergantung dari rinciannya. Jadi nggak bisa kita katakan seperti ini itu gitu. Jadi kita harus lihat rinciannya. Setelah lihat rinciannya, oke, misalnya bisa kita kerjakan, kita langsung pilih, baru kita lanjutkan. Jadi harus Bapak Ibu dulu lihat dulu rinciannya kira-kira bisa dikerjakan atau tidak. Gitu. Kalau tidak bisa ya kita bisa pilih yang lainnya. Pilih yang lainnya seperti itu. Ya. Jadi untuk CP atau ATP ya tergantung dari kalau tadi itu beberapa CP kalau nggak salah yang tadi. Yang beberapa CP dijadikan beberapa tujuan pembelajaran. Ini meminta link. Bu Nuridah, sebenarnya saya sudah pernah kerja PMM. Setelah dapat aksi nyata dan umpan balik, saya hentikan karena belum paham. Alhamdulillah setelah saya menarik pemaparan materi yang sangat jelas. Nah, apakah bisa dilanjutkan atau start dari awal? Nah, kalau kita sudah melakukan aksi nyata kemudian ditolak, itu biasanya tinggal hanya memperbaiki aksi nyatanya saja. Tidak perlu kita melakukan pelatihannya. Biasanya seperti itu. Maaf, guru dan kepala sekolah sama aksi nyatanya harus mengajar. Nah, guru dan kepala sekolah beda. Ya, tadi dispesifikan ada yang khusus untuk kepala sekolah, ada yang khusus untuk guru. Misalkan untuk yang asesmen ini, nah ini ada dalam tanda kurungnya ini kepala sekolah, ini untuk guru. Gitu. Ya. Jadi berbeda dia. Misalnya asesmen, tentu kalau asesmen untuk guru ya sesuai ya, untuk guru ya dilakukan sesuai. Kalau kepala sekolah ya kita bisa lihat di sini. Ajak guru di sekolah Anda untuk membuat rencana pelaporan oleh murid sesuai dengan video pada topik ini. Itu yang diminta. Jadi kalau kepala sekolah ya beda lagi dia bentuknya. Jadi kalau Bapak Ibu jabatannya kepala sekolah nanti mengerjakan guru dia juga nggak akan diterima, akan ditolak juga. Jadi pastikan lihat ini kepala sekolah atau guru. Jadi sudah dikategorikan ya untuk kepala sekolah atau untuk guru. Jadi intinya adalah lihat di rinciannya. Ternyata itu satu topik itu bisa beberapa pilihan. Dan sekali lagi beberapa pilihan, jadi tidak harus dikerjakan semua ya. Pilihan mana yang kira-kira mampu kita kerjakan, mana yang kira-kira ringan untuk kita kerjakan. Terus akses link ID-nya minta akses. Oh ya ini berarti belum saya buka untuk akun belajar ID biasanya. Nanti saya buka aksesnya untuk yang non belajar ID ya. Nanti saya nanti saja seperti itu. Nanti saya buka untuk yang akun biasa gitu. Aktif saya pernah saya unggah di respon untuk diperbaiki tapi belum bisa saya perbaiki dalam waktu yang sudah hampir 1 tahun. Apakah masih bisa dilanjutkan lagi? Ya, masih bisa dilanjutkan lagi ya. Kalaupun sudah berapa tahun itu masih bisa selama akunnya tidak berganti. Kalau pindah nanti berganti. Misalnya pindah dari SD, kan kalau kita dari SMP ke SMA itu nanti akun belajarnya berbeda. Yang kalau SMP kan .smp dan belajar ID. Kalau SMA kan nanti menjadi .sma dan belajar ID. Kemungkinan kalau berubah seperti itu akan ada yang berubah. Apakah PPT Aksi Nyata harus menggunakan aplikasi Canva? Tidak harus ya. Nah, ini saya menggunakan PowerPoint bisa. Menggunakan aplikasi yang lainnya juga bisa. Tidak harus dengan Canva. Canva itu hanya opsi. Malah kalau Canva itu sering terdeteksi, sekarang itu sering terdeteksi sama dengan yang lainnya. Karena banyak sekali guru sekarang ke Canva gitu. Makanya saya kembali aja ke PowerPoint karena sedikit orang yang menggunakan PowerPoint. Berarti hanya dipilih satu saja diterima ya. Jadi hanya dipilih satu saja kenyataannya. Jangan dikerjakan semuanya. Cukup satu saja ya. Maaf Pak, saya kurang paham tentang membuat umpan baliknya. Mohon pencerahannya dari Bapak Muji Rahayu. Jadi umpan balik itu ada yang sudah tercantum di ada beberapa pelatihan yang umpan baliknya sudah ada di rinciannya. Ya, sudah ada di rinciannya di sini sudah ada. Kalau yang belum ada, kita bisa menggunakan
umpan balik dari perpustakaan belajar gitu ya. Contoh yang sudah ada tadi itu udah saya buatkan juga. Contohnya itu yang Merdeka Belajar ini kalau nggak salah. Ini umpan baliknya, nah harus menggunakan ini. Jadi ini harus kita copy, kalimat ini kita copy, kita masukkan ke Word ya, kita masukkan ke Word, kita buatkan formatnya. Misalkan tadi kalimat yang tadi itu saya buat ke Word gitu. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini yang jadi aksi nyatanya gitu. Tinggal dibuat apa namanya? Titik-titik biar panjang supaya ada tempat mengisi guru itu gitu. Kalaupun tidak dibuat dengan Word, ditulis tangan pun bisa, Pak. Ditulis tangan pun bisa. Walau kalau malas gitu atau susah untuk ngeprint dan segala macamnya, ditulis tangan aja yang ini. Yang penting ada kalimat yang tadi, kalimat yang ada di ini, ada kalimat di sini di rinciannya. Jadi kuncinya ada di rincian ini. Nah, di rincian ini. Kalau yang ini umpan baliknya ada di sini. Kalau tidak ada yang spesifik seperti ini, misalkan mungkin yang ini tidak ada, ini sudah ada, ini juga sudah ada, audiensnya sudah diminta pertanyaannya, jadi ini harus dijawab. Ini bisa ditulis tangan, bisa diketik dengan WA juga bisa, screenshot WA bisa, dengan Google Form juga bisa. Yang penting ini jawabannya ada, entah menggunakan media apa gitu ya. Bisa ada. Kalau tidak ada, itu bisa menggunakan yang tadi, aksi nyata umpan balik yang ada di sini, yang ada di format umpan balik yang dari kementerian ini, yang ini, like fashion yang ini dan sekarang yang mana-mana gitu. Itu bisa digunakan. Kalau tidak ada spesifik di sana. Kalau ada yang spesifik kayak tadi, ya gunakanlah format yang tadi. Yang ini bisa dibuat di kertas, ditulis tangan sendiri langsung, bisa juga di print, bisa juga dengan Google Form, bisa dengan WA. Paling simpel kan kita print gitu, kita print supaya guru-guru tinggal mengisi saja. Kalau nulis pertanyaannya kan lumayan butuh waktu lagi. Itu ya. Jadi lihat lagi apa namanya rinciannya seperti apa ya. Di sekolah kami hanya ada 3 orang, kalau buat sosialisasi gimana umpan baliknya? Ya enggak masalah. Mau 1 orang, mau 2 orang, yang penting kita sosialisasikan bisa. Yang penting ada audiensnya. Umpan baliknya pun bisa minimal 3. Ya. Bisa 3, bisa 1, ada yang minta 1 juga. Walaupun 3 orang ya bisa saja. Ya. Walaupun tidak dengan guru di sekolah kita ya. Misalkan ibu bapak, misalnya ibu Naomi, misalkan nanti membuat umpan balik, kemudian dikirim di grup itu, diminta untuk kita mengisi, itu bisa. Misalkan ibu buat paparan ibu di YouTube, kami tonton, kemudian nanti kami minta umpan baliknya. Bapak ibu minta umpan baliknya ke kami di grup. Saya bisa memberikan umpan balik itu juga bisa diterima. Ya. Nanti paparannya berupa video, nanti gambarnya ya tinggal screen video juga bisa dibuktikan. Jadi sangat fleksibel ya, tidak harus dengan membuat pertemuan seperti yang saya lakukan tadi gitu. Ya. Jadi dengan seperti itu juga bisa. Dari aksi nyata ya tadi yang kita perbaiki, bagaimana cara memperbaiki nilai refleksi kompetisi yang sudah kita kerjakan. Memperbaiki nilai kompetensi itu kita kerjakan dulu pelatihannya. Nanti setelah mungkin akan ada perbaikan lagi gitu. Ya. Karena saya juga belum memperbaiki gitu, belum sampai ke situ. Apakah mengupload aksi nyata ada batas waktunya? Terima kasih, tidak ada ya. Jadi kapanpun kita upload itu bisa. Misalnya sebulan, 2 bulan kita kerjakan ya ada masalah. Dia tidak akan ditutup waktunya. Itu saja mungkin pertanyaannya ya. Silakan mungkin ada yang bertanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan dari peserta kita pada malam hari ini. Sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh narasumber kami pada malam hari ini, bagaimana cara membuat aksi nyata seperti itu sehingga menguploadnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin mempunyai aksi nyata, ya Bapak Ibu bisa konfirmasi, bisa konsultasi, dan bisa berdiskusi dengan narasumber kami di WA Group. Bapak Ibu bisa menanyakan apa saja yang mungkin kurang dipahami. Nanti di sana Bapak Ibu bisa menanyakan langsung di WA Group, dan besok pagi grup akan kami buka Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu sampai dengan hari Minggu. Nah, jika Bapak Ibu mungkin pertanyaannya sudah dijawab semua oleh narasumber kami,
Mungkin izin Bapak Ibu, saya tutup untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Namun sebelum saya tutup Bapak Ibu, saya akan menginformasikan kembali terkait dengan jadwal dan dokumen Bapak Ibu mungkin tadi yang belum sempat mendengar informasi yang belum masuk Bapak Ibu. Untuk dokumen Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semua akan kami siapkan mulai dari absensi, sertifikat, dan dokumen pendukung lainnya. Jadi Bapak Ibu hanya perlu fokus untuk mengikuti diskusi di kelas saja. Dan terkait dengan jadwal Bapak Ibu, malam ini merupakan sesi kedua atau sesi terakhir untuk diskusi Zoom kita Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal yang sudah kami kirimkan di WA Group. Dan untuk diskusi interaktif pada WA Group Bapak Ibu, kita membuka sampai dengan hari Minggu ke depan atau 2 hari ke depan Bapak Ibu. Dan besok pagi akan kami buka kembali agar Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan narasumber kami di WA Group. Dan terkait dengan link yang mungkin belum bisa terbuka, nanti akan dibuat oleh narasumber kami seperti yang sudah diinformasikan, jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin malam tidak sempat mengikuti kegiatan pada sesi pertama, tidak perlu khawatir, karena kegiatan kami ini kami rekam Bapak Ibu. Untuk sesi pertama nanti akan kami kirimkan, dan bagi Bapak Ibu yang terlambat masuk pada Zoom meeting pada malam hari ini juga akan kami kirimkan di WA Group. Dan untuk materinya juga sudah akan kami kirimkan di WA Group. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir akan tertinggal materi dan yang lainnya. Dan jika ada yang mungkin ditanyakan atau masih kurang dipahami, Pak Ibu bisa memberitahu saya atau chat saya seperti itu di WA Group atau melalui pribadi agar saya bisa merespon dengan lebih cepat. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan kami dari sesi pertama hingga sesi kedua malam hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti kegiatan kami hingga akhir. Dan juga terima kasih juga untuk narasumber kami yang sudah memberikan manfaat ilmunya seperti itu dari sesi pertama hingga sesi kedua. Semoga kita dapat bertemu kembali Bapak Ibu pada sesi-sesi berikutnya di Diklat Guru Cendekia. Dan semoga di akhir diklat nanti Bapak Ibu bisa menghasilkan karya nyata seperti dengan mutu kami di Guru Cendekia yaitu berkarya nyata untuk pendidikan. Baik Bapak Ibu, mungkin kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Akhir kata, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.